Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita lagi, yang mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang organ reproduksi laki-laki dan juga organ reproduksi perempuan. Nah, kali ini kita akan coba bahas tentang spermatogenesis dan oogenesis. Nah, semua kita sudah tahu bahwa spermatogenesis itu adalah tahapan-tahapan untuk pembentukan sperma. Sedangkan oogenesis adalah sebuah tahapan-tahapan untuk membentuk dari sel telur atau ovum. Nah, sekarang kita akan lihat dulu tentang spermatogenesis. Nah, spermatogenesis itu dia memiliki 3 tahapannya. Yang pertama ada namanya tahapan penggandaan. Ada lagi tahapan keduanya pertumbuhan. Dan tahapan yang ketiganya adalah tahapan pematangan. Nah, ini dia tahapan-tahapan pada proses spermatogenesis. Nah, sedangkan yang oogenesisnya oogenesis ini dia adalah tahapan untuk pembentukan sel telur atau ovum. Nah, di sini dia juga memiliki 3 tahap. Apa saja kan tahapannya? Tahapannya sama seperti spermatogenesis. Ada tahapan penggandaan, ada tahapan pertumbuhan, dan satu lagi ada tahapan pematangan. Nah, seperti apakah prosesnya dari tahapan spermatogenesis dan tahapan oogenesis ini? Mari kita saksikan gambar-gambar berikut ini. Nah, jadi tahap-tahap pembentukan sperma itu terdiri dari 3 tahapan tadi. Ada namanya tahapan penggandaan, tahapan pertumbuhan, dan juga tahapan pematangannya. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu pada tahapan penggandaan. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi pada tahapan penggandaan ini adalah sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang dan nantinya dia akan membentuk spermatogonia atau spermatogonium, yang mana ini adalah spermatogonium tunggal. Nah, spermatogonium tunggal inilah nantinya yang akan melakukan tahapan keduanya, yaitu pada tahapan pertumbuhan. Pada tahapan pertumbuhan ini, spermatogonia atau spermatogonium ini dia bersifat diploid, yang mana spermatogonia atau spermatogonium ini dia akan tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer yang sudah bersifat diploid. Nah, lalu barulah dia akan masuk ke tahapan yang ketiga. Ada namanya tahapan pematangannya. Pada tahapan pematangan ini, spermatosit primer tadi dia akan membelah secara meiosis, yaitu dia akan membentuk 2 spermatosit sekunder
yang sudah bersifat haploid. Nah, ini seperti gambar ini. Dari spermatos primer yang satu tadi terjadi pada tahapan pembelahan meiosis 1, kemudian dia baru masuk ke tahapan meiosis 2-nya yang menjadi 2 spermatosit sekunder. Nah, selanjutnya spermatosit sekunder inilah yang nantinya akan membelah secara meiosis lagi yang membentuk 4 buah spermatid yang bersifat haploid. Nah, kemudian setiap spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi sperma. Berarti dia akan merubah, akan menjadi sperma nantinya, sperma yang sudah sperma sebenarnya yang bersifat haploid juga. Nah, pada tahapan-tahapan ini tadi, spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma, lalu terjadilah proses pematangan pada spermatid tadi yang disebut dengan spermiasi. Jadi proses pematangan spermatid menjadi sperma itu disebut dengan namanya proses spermiasi. Nah, proses pematangan sperma dipengaruhi oleh hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini hanya ada pada seorang laki-laki yang berperan dalam proses pembentukan sperma. Sedangkan pada perempuan tidak ada, makanya perempuan tidak menghasilkan yang namanya sperma. Nah, seorang laki-laki yang normal itu dia mampu menghasilkan 20 hingga 40 juta sel sperma dalam setiap mililiter cairan semennya atau cairan spermanya. Nah, ini selnya ya, walaupun seorang laki-laki itu mengeluarkan sedikit sperma, tetapi setiap mililiter dari spermanya tadi mampu untuk menghasilkan 20 hingga 40 juta sel spermanya. Itu adalah seorang yang normal ya. Jadi itu dia 3 tahapan pembentukan sperma itu, atau disebut juga dengan istilah spermatogenesis. Ada tahapan penggandaan, ada tahapan pertumbuhan, dan ada tahapan pematangan. Yang mana di sini dia mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, sampai di sini paham kan bagaimana tahap-tahapan untuk pembentukan sperma tersebut. Sekarang kita akan melihat struktur dari sel sperma. Sperma tersebut terdiri atas 2 bagian utama, yaitu kepala dan ekor, tetapi memiliki bagian-bagian penunjang atau bagian-bagian penunjang lainnya. Nah, pada bagian kepala ini atau pada membran yang melindungi ujung kepala sperma terdapat sebuah selubung yang disebut dengan akrosom. Nah, akrosom ini dia mengandung enzim hyaluronidase, akrosin, dan antifertilizin. Hyaluronidase dan akrosin berfungsi untuk menembus lapisan pelindung ovum. Nah, ini terjadi apabila terjadinya proses fertilisasi. Kemudian hyaluronidase melarutkan hyaluronid pada korona radiata sel telur. Akrosin ini akan menghancurkan glikoprotein pada zona pelusida sel telur. Antifertilizinnya merupakan antigen yang berfungsi untuk melekatkan sperma pada sel telur. Nah, bagian ekornya berfungsi sebagai alat gerak bagi sperma. Nah, jadi ekor ini dia gunanya adalah untuk membantu pergerakan pada sel sperma. Kemudian pada pangkal ekor terdapat badan sperma yang mengandung mitokondria. Nah, mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil energi untuk pergerakan sperma. Nah, jika tidak ada mitokondrianya, tentunya tidak akan ada energi bagi sperma tersebut untuk bergerak. Nah, jadi itulah bagian-bagian atau struktur dari sperma laki-laki ketika sudah matang, ya.
Nah, jadi itu tadi adalah sebuah langkah-langkah atau sebuah tahap-tahapan pembentukan sel sperma pada seorang tubuh laki-laki. Itulah tadi langkah-langkah dan tahap-tahapannya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi langkah-langkah dan tahap-tahapan yang terjadi pada proses oogenesis ini, ya. Pada tahapan oogenesis, sama halnya seperti spermatogenesis tadi, yaitu mengalami 3 tahapan juga. Ada tahapan penggandaan, tahapan pertumbuhan, dan tahapan pematangan. Nah, pada tahapan penggandaan ini terjadi dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Berarti seorang perempuan itu waktu dia masih dalam kandungan sudah ada sel telurnya, namun di sana masih tahapan penggandaan. Kemudian tahapan penggandaan ini sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk oogonia atau oogonium yang bersifat diploid. Nah, barulah dia akan masuk ke tahapan yang keduanya, namanya adalah tahapan pertumbuhan. Tahapan pertumbuhan ini terjadi pada ovarium bayi, yaitu pada tahapan pertumbuhan oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang sudah bersifat diploid. Oosit primer berada dalam keadaan dorman atau dia masih istirahat sampai anak perempuan mengalami yang namanya masa puber atau masa pubertas, yaitu masa dimulainya kalian nanti namanya menstruasi, ya. Nah, setelah tahapan pertumbuhan tadi, barulah masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu tahapan pematangan. Pada tahapan pematangan ini dimulai pada masa pubernya. Pada masa puber terjadi perubahan hormonal dalam tubuh anak perempuan tadi. Nah, perubahan tersebutlah yang mengakibatkan oosit primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder yang berukuran besar dan badan polar 1 yang berukuran kecil. Oosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadinya ovulasi. Itu pelepasan sel telur, ya. Pembelahan meiosis 2 kemudian dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan ootit yang bersifat haploid dan badan polar 2 yang bersifat haploid juga. Lalu, ootit akan mengalami diferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami degenerasi. Nah, badan polar 1 ini juga akan mengalami pembelahan menjadi 2 badan polar. Namun kadang-kadang badan polar 1 mengalami degenerasi sebelum mengalami pembelahan, ya. Inilah bentuk dari oosit sekunder. Oosit sekunder yang diovulasikan dari ovarium dilindungi oleh 2 lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut korona dan lapisan dalam disebut dengan zona pellucida. Nah, oosit sekunder menghasilkan senyawa fertilisin yang mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama ada namanya untuk mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat. Kemudian menarik sperma secara komotaksis positif dan untuk mengumpulkan sperma di sekeliling ovum. Nah, jadi sel telur ini juga berperan dalam menjaga atau membantu sperma untuk mengetahui di mana letak sel telur tersebut. Nah, itu dulu video kita pada kali ini, yaitu tadi kita sudah bahas tentang tahap-tahap pembentukan sperma dan juga sel telur atau ovum yang dikenal dengan nama spermatogenesis yang pada laki-laki dan oogenesis pada seorang
perempuan ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe dari channel YouTube Pebly Bio ini. Dan semoga video-video kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih bermanfaat lagi bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.